Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Amelia Nurpuspita Dewi dengan NIM 33372400027, mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang saya akan mendemokan dan juga menjelaskan skrip dari game sederhana yang sudah dibuat mengenai materi animation. Nah, di sini pertama saya akan mendemokan dulu bagaimana tampilan outputnya ketika dijalankan. Nah, bisa dilihat karakternya bisa bergerak, kakinya ke depan dan ke belakang, dan bisa berjalan ke depan, dan bisa berjalan ke belakang atau mundur. Jadi pada project kali ini saya menggunakan dua fitur, yaitu animation dan juga animator. Nah, di fitur animation ini terdapat dua klip, yaitu player idle dan juga player run. Jadi kalau misalkan animation player idle itu digunakan ketika karakternya sedang diam atau tidak bergerak. Nah, pada kondisi ini, player tidak menerima input gerakan dari keyboard sehingga animasi idle akan diputar secara terus-menerus. Nah, animasi ini saya buat agar karakternya bisa kakinya itu bergerak ke depan dan juga ke belakang. Nah, di dalam timeline animation ini terlihat beberapa keyframe yang ditandai dengan simbol berlian kecil-kecil seperti ini. Nah, keyframe ini menyimpan perubahan gerakan pada bagian tubuh karakter, misalkan posisi kakinya. Nah, karena animasi idle ini bersifat looping, jadi gerakan kecil itu akan diputar berulang-ulang selama playernya tidak bergerak. Nih, coba saya jalankan. Nah, seperti ini. Kakinya bergerak ke depan dan ke belakang. Selanjutnya untuk klip player run. Nah, di klip ini digunakan ketika karakternya bergerak ke kanan atau ke kiri. Jadi animasi ini dibuat agar karakternya terlihat seperti sedang berlari atau berjalan saat playernya menekan tombol movement pada keyboard. Nah, pada animation klip playeran ini ada beberapa tubuh karakter seperti bagian badannya, alis, ekor, hidung, kaki. Di sini digerakkan secara bergantian menggunakan keyframe sehingga menghasilkan efek berlari. Semakin banyak frame dan juga perubahan pose yang dibuat, maka animasinya akan terlihat semakin halus. Oke. Selanjutnya di sini untuk fitur animator ini agar animasinya dapat bekerja. Jadi kita harus menggunakan komponen animator. Animator ini berfungsi sebagai penghubung antar animation clip dan mengatur perpindahan animasi menggunakan parameter tertentu. Nah, pada project ini digunakan parameter speed dan juga tipenya itu float. Parameternya speed dengan tipe float. Parameter ini digunakan untuk menentukan apakah player sedang diam atau bergerak. Selanjutnya untuk penjelasan skripnya, di sini dibuka dulu. Oke. Jadi terdapat skrip player movement animation ini merupakan skrip pada Unity yang digunakan untuk mengatur pergerakan karakter sekaligus animasi pada gamenya. Nah, di sini ada library using Unity Engine. Itu library utama pada Unity yang berisi berbagai fungsi seperti membuat gamenya, animasinya, input keyboardnya, game object, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya membuat public class, yaitu player movement animation mono behaviors. Jadi kelas ini mewarisi mono behaviors, yaitu kelas dasar Unity yang memungkinkan skrip ini dipasang pada game object dan dapat menggunakan fungsi bawaan seperti wake, update, dan juga fix update. Dengan adanya mono behaviors ini, skrip akan berjalan mengikuti siklus game pada Unity-nya. Nah, di dalam kelas ada beberapa variabel yang dibuat. Ini seperti ada rigid body 2D, my rigid body, animator my animator. Nah, untuk variabel my rigid body ini digunakan untuk menyimpan komponen rigid body 2D milik playernya. Nah, di sini selanjutnya ada
myAnimator. Nah, ini digunakan untuk menyimpan komponen animator yang berfungsi mengatur animasi karakternya. Misalkan tadi pada animation feature ada animasi idle dan juga animation player run. Selanjutnya ada variabel untuk float, horizontal movement, dan juga boolean phase right. Di sini variabel horizontal movement ini untuk menyimpan input horizontal dari keyboardnya. Misalkan nilainya itu berasal dari tombol kiri dan juga kanan. Lalu kalau misalkan nilainya berupa -1, itu jika dia bergerak ke kiri. Nah, terus kalau misalkan 1 ini jika bergerak ke kanan. Kalau misalkan nilai 0 itu berarti dia tidak bergerak. Sedangkan di sini untuk variabel phase right, boolean phase right, ini untuk mengetahui arah hadap karakternya. Jadi jika bernilai true, karakternya menghadap ke kanan. Jika bernilai false, berarti karakternya menghadap ke kiri. Selanjutnya terdapat variabel di sini serialize file dengan float movement speed-nya sebesar 5 dan float smooth value-nya sebesar 5 juga. Nah, di sini movement speed ini digunakan untuk menentukan kecepatan. Sedangkan kalau misalkan smooth value itu digunakan untuk mengatur tingkat kelembutan karakternya menggunakan fungsi alert di sini. Selanjutnya ada fungsi awake, private void awake. Di sini terdapat di dalamnya ada myRigidBody. Ini untuk mengambil komponen rigid body 2D yang ada pada game objeknya sehingga nanti scriptnya dapat mengontrol psikis karakternya. Kemudian ada myAnimator. Nah, di sini jadi kalau myAnimator ini digunakan untuk mengambil komponen animatornya agar scriptnya dapat mengatur animasi karakternya. Selanjutnya ada fungsi private void update. Nah, jadi di sini fungsi update ini dijalankan terus-menerus ya setiap frame-nya selama game berjalan. Jadi fungsi ini digunakan untuk membaca input keyboard dan mengatur animasi. Nah, pada bagian horizontal movement ini, script membaca input horizontal dari keyboard. Jadi jika playernya menekan tombol kanan, nilai akan menjadi 1, tombol kiri menjadi -1. Kalau misalkan nggak memencet tombol apapun itu nilainya 0. Selanjutnya ada flip ke kanan dan ke kiri. Ini terdapat if else ya. Jadi digunakan untuk membalik arah karakternya sesuai arah gerakan playernya. Jadi kalau misalkan playernya bergerak ke kanan tapi karakternya masih menghadap ke kiri, maka fungsi flipnya itu akan terpanggil seperti itu. Dan sebaliknya, jika playernya bergerak ke kiri tapi karakternya masih menghadap ke kanan, maka karakternya juga akan dibalik. Lalu di sini ada pengaturan animasi berjalan juga. Ini untuk mengirim nilai ke parameter animator bernama speed yang sudah saya tampilkan tadi. Oke, selanjutnya terdapat fungsi flip. Di sini private void flip. Fungsi ini untuk membalik arah hadap karakter. Nah, pada bagian phase right di sini, ini status arah karakternya diubah menjadi kebalikannya. Jika sebelumnya true menjadi false, jika sebelumnya false menjadi true. Lalu ada vector 3 MyScale di sini untuk mengambil nilai skala objek saat ini. Oke. Selanjutnya ada transform local scale. Di sini digunakan untuk menerapkan skala baru ke objek playernya. Kemudian debug load scale di sini untuk menampilkan nilai skala di konsol Unity-nya. Jadi dipakai untuk debugging atau pengecekan saat proses development nanti. Selanjutnya ada fungsi fix update ya di sini.
fungsi terakhir, fungsi fix update. Digunakan untuk Psychis karena dijalankan secara stabil mengikuti Psychis Engine Unity-nya. Oleh karena itu, pengaturan digit body ini dilakukan di fungsi ini. Ini di bagian vector to next velocity ini, script membuat velocity untuk playernya. Lalu ada sumbu X juga dihitung dari input keyboard dikalikan dengan movement speed, sedangkan untuk velocity Y tetap menggunakan velocity sebelumnya agar gravitasinya tetap berjalan normal. Selanjutnya ada my rigid body linear velocity. Di sini kodenya digunakan untuk membuat gerakan karakter menjadi lebih halus lagi. Lalu ada vector to lerp di sini. Ya. Nah, ini bekerja dengan cara memindahkan nilai velocity secara bertahap dari velocity lama menuju velocity baru. Lalu ada bagian smooth value juga. Di sini untuk menentukan seberapa cepat perpindahan velocity terjadi. Jadi semakin besar nilainya, maka karakternya akan semakin cepat mencapai kecepatan target. Oke, sudah selesai saya jelaskan untuk scriptnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.